setiap saat kita zikirkan, kita lafazkan di dalam lisan ini untuk yang berhak menerima pujian, yang berhak kita sanjung, dan satu-satunya zat yang kita ini hidup dan matinya ada di tangannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang Allah ridho. Amin. Juga selawat beriring salam pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya nanti diberikan kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kajian yang diberikan, tema yang diberikan kepada saya adalah merindu jannah. Merindu jannah ya? Betul? Merindukan jannah. Kalau kita bilang rindu itu, kita bayangkan betul-betul kita merindukan. Maka yang ada yang kita letakkan di dalam hati ini tidak ada yang selain kita rindukan kecuali kita sedang merindukan jannah, surga. Orang yang merindu itu gimana sih? Berbingar-bingar, berharap-harap cemas, berbunga-bunga, apalagi Bu? Ya, orang-orang yang merindu ini. Dan termasuk sebenarnya apa yang Ibu hadir di sini berjalan menuju rumahnya Allah adalah dalam rangka karena Ibu merindu surga. Betul? Ya, tidak mungkin kita datang ke sini hanya untuk main-main saja. Tapi betul-betul kita ingin mencari surganya Allah lewat ketaatan kita kepada Allah untuk berjalan menuju majelis ilmu. Karena tidak, majelis ilmu itu adalah surga yang ada di dunia. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa majelis ilmu itu surga yang ada di dunia. Dan tidak akan ada orang yang mendapatkan surga sebenarnya di akhirat kalau dia tidak mendapatkan surga di dunia. Jadi surga di dunia adalah jembatan untuk mendapatkan kita surga di akhirat kelak nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau kita memang benar merindu surga? Benar kita ingin masuk ke dalam surga. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Saya ingat sebuah cerita bagaimana Su'aibah, seorang perempuan yang suaminya sudah syahid. Kemudian dia membawa dua putranya, yang satu Ibrahim, yang satu saya lupa namanya, ikut perang Uhud. Ingat Ibu ya, yang sudah umroh tahu itu Bukit Uhud, di mana banyak sekali ratusan syuhada yang mati di sana, termasuk paman Nabi Hamzah. Su'aibah ini ketika suaminya sudah syahid, dia bawa dua anak-anaknya itu yang masih muda-muda, ya, masih belasan tahun umurnya. Ya Rasulullah, kami ingin ikut berperang. Padahal baru aja suaminya pulang dalam keadaan jenazah. Kalau orang yang tidak merindu surga udah trauma, suami saya aja mati. Tapi dia enggak, dia bawa anak dua-duanya. Ya Rasulullah, kami akan ke perang. Kata Rasulullah, kamu perempuan jangan. Ibu sebaiknya di rumah aja. Tapi apa kata Su'aibah? Ya Rasulullah, aku sudah tidak memiliki lagi laki-laki yang dewasa untuk ikut perang. Karena suamiku sudah syahid. Dan aku juga tidak punya harta untuk membantu peperangan ini. Maka tolong terima aku dan kedua anakku ini. Rasulullah melihat begitu gigih dan bernafsunya Su'aibah untuk ikut berperang, akhirnya oleh Rasulullah diizinkan. Dia bawa dua anak laki-lakinya. Dan pada saat peperangan Uhud itu, ibu-ibu tahu bahwa umat Islam mengalami kekalahan. Saat itu begitu panik dan kocar-kacir karena apa?
musuh tiba-tiba menyerang Rasulullah, di mana para pemanah-pemanah yang melindungi Rasulullah itu sudah turun ke bawah untuk mencari harta ghanimah, sehingga Rasulullah tidak ada pengawalnya. Suaibah berserta anak-anaknya maju ke dalam medan perang, bertaruh nyawanya untuk melindungi Rasulullah. Rasulullah melihat bagaimana tercabik-cabiknya badan Suaibah itu, ada 12 luka baretan pedang yang sampai mengucurkan darah. Akhirnya Rasulullah nggak tega. Suaibah, ayo kamu minggirlah, minta diobatin luka-lukamu, minta dibalut luka-lukamu oleh palang merahnya. Apa kata Suaibah saat itu? Coba ibu. Suaibah itu nggak ada bedanya dengan kita loh. Perempuan, ibu punya 2 anak, nggak ada bedanya. Jangan mentang-mentang itu hidup di zaman Rasulullah, itu kan zaman dulu. Sama bu, surga yang diinginkan oleh kita, itulah juga yang diinginkan oleh Suaibah. Termasuk surga yang diinginkan dia, itu juga surga yang diinginkan oleh kita. Maka kita harus mengukur amalan kita. Apakah kita sudah memantaskan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Suaibah ketika Rasulullah menyuruh dia mundur karena sudah banyak badannya tercabik-cabik? Suaibah berkata begini, ya Rasulullah, jangan engkau suruh aku mundur, tapi tolong mintakan kepada Tuhanmu ya Rasulullah, agar nanti di surga aku bisa berdekatan denganmu. Ini yang namanya rindu terhadap surga. Dengan tercabik-cabik, dengan bertaruh nyawa, akhirnya Rasulullah mengangkat tangan. Saat berperang Rasulullah mengangkat tangan. Sudah Suaibah, sudah aku doakan dan Allah mengabulkan doaku. Engkau besok nanti di surga, engkau akan berdekatan denganku. Lalu apa kata Suaibah? Kalau begitu ya Rasulullah, aku sudah tidak peduli lagi dengan dunia ini. Artinya apa? Aku mau berperang sampai dengan nafas terakhir. Akan aku berikan semuanya untuk agamaku. Aku sudah nggak ada artinya lagi dunia ini. Setelah engkau janjikan aku masuk ke dalam surga dan berdekatan denganmu. Jadi surga itu dipantaskan oleh orang-orang yang wasari'u ila magfiratin wa jannati arduhas samawati wal ardh. Orang yang selalu bersegera untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, mendapatkan janji-janji Allah. Setiap kali ada peluang-peluang ibadah, maka bersegera. Engkau akan masuk surga, hadiahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah di sini, kalau kita memang merindu surga, sungguh-sungguh, mari kita masukkan ke dalam hati bahwa kita betul-betul merindukan surga. Dan surga itu bukan murahan, Bu. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang sudah dijamin masuk surga, 10 dari sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dia berkata, seandainya ada suara dari langit bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali 1, maka aku takut kalau yang 1 itu aku. Coba, dia yang sudah dijamin aja begitu ketakutan seandainya tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk mana, Bu? Neraka, dibakar, yang penderitaannya nggak ada habis-habisnya. Udah mati, dihidupin lagi, dibakar lagi, dipentung, dicacah, dikasih minum makanan zakum, makanan penduduk la akilu min sajari min zakum. Tidaklah mereka makan kecuali makanan pohon zakum. Barangkali yang sudah pernah ke Taif itu banyak sekali pohon zakum, Bu. Pohon zakum itu ternyata pohon yang berduri. Kita nyocok-nyocok. Tapi pohon zakumnya yang ada di api neraka, dikisahkan kalau 1
satu durinya jatuh ke bumi, maka bumi ini akan terbakar. Itu yang menjadi makanan penduduk api neraka. Siapa yang sanggup? Maka pantaslah Ali bin Abi Thalib itu menangis. Seandainya di surga ada pengumuman bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu, maka aku takut kalau yang satu itu aku. Takut, Bu. Dia sudah dijamin masuk surga. Kita boro-boro jaminan, Bu. Wanginya aja belum tentu kita menciumnya. Gak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Ali, semua yang berada di masjid ini akan masuk surga, belum ada. Kenapa kita bisa bersantai ria? Padahal sudah jelas tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau masuk surga itu orang yang selalu bersegera ketika mendapatkan peluang-peluang ibadah. Coba, ketika ada sumbangan untuk yatim piatu, fakir miskin, untuk buka bersama, untuk pengajian, yang kita keluarkan di dompet itu, nilai yang paling tinggi apa yang paling rendah? Atau nanti kalau kelewat ini infak, kotak infak, coba pantas nggak kita untuk merindukan surga kalau yang kita keluarkan itu yang ecek-ecek gitu, yang paling rendah nilainya, nggak matching dengan kita yang merindu surga, tetapi peluang untuk masuk surga kita tutup hanya dengan mengeluarkan uang kecil. Jadi orang yang merindukan surga itu nggak main-main. Seperti Suhaibah tadi, nyawanya, hartanya, suaminya, anaknya, semua dia korbankan hanya untuk mendapatkan tiket ke surga. Kita gimana? Mungkin ya alhamdulillah pada sore hari ini kita juga termasuk salah seorang yang mendapatkan hidayah untuk bisa berangkat ke masjid. Alhamdulillah, itu kita syukuri banyak-banyak. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau gerahkan hatiku untuk bisa mengikuti pengajian. Karena kita juga nggak bisa, Bu, ikut pengajian tanpa hidayah. Tanpa Allah titipkan hidayah di dalam kita nggak bisa. Bahkan, ya, untuk mengingat Allah aja kita butuh pertolongan Allah. Ya kan? Yang selalu kita doakan gimana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa mengingatmu. Untuk mengingat Allah pun kita butuh pertolongan. Maka orang yang bisa sampai di sini ikut pengajian, ikut banyak beristighfar, banyak berzikir, itu semua hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur. Maka kalau kita habis pulang pengajian, coba sepanjang jalan dari sini sampai rumah baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita untuk bisa berangkat ke masjid. Enggak gampang, enggak semua orang dapat hidayah ini. Di kampung ini berapa ibu-ibunya? Berapa ratus? Kenapa cuma ada segini? Maka itulah kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Orang yang bersyukur, Allah la azidanakum. Ya, orang yang bersyukur akan Allah tambah kenikmatannya terus. Ya, setelah dari sini kita bersyukur, ya Allah, terima kasih. Telah Engkau pilih aku untuk bisa beribadah di masjid dengan mendengarkan pengajian, majelis taklim, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau bukan pertolonganmu, aku nggak mungkin bisa sampai di sini. Nah, karena kita bersyukur terus sampai di rumah, dimudahkan kita sholat berjamaah, dimudahkan kita sholat tahajudnya, dimudahkan kita membaca Al-Qur'annya, kemudian kita diberi kesabaran untuk kalau ada orang-orang yang mau ngajak gibah, kita nggak mau. Peluang pulang dosa itu kita tutup. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur atas nikmat ibadah
yang Allah berikan kepada kita. Habis sholat tahajud, banyak baca alhamdulillah. Habis ngaji, alhamdulillah. Karena ini apa? Hanya karena pertolongan Allah kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Taruhlah kita tadi yang merindu surga. Bagaimana kalau kita yang dirindukan surga? Paling enak kalau kita dirindukan surga, sehingga surga akan selalu memanggil-manggil kita. Memanggil-manggil kita, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Aku rindu padanya, coba bayangin. Betapa indahnya kalau kita yang dirindukan surga. Merindukan surga aja udah berbunga-bunga, udah harap-harap cemas, udah pokoknya senang banget, apalagi yang dirindukan surga. Ada 4 amalan yang bisa membuat kita dirindukan surga. Sebelumnya ibu-ibu minum dulu ya, biar saya temenin. Baik, ada 4 amalan yang surga itu rindu kepadanya. Sampai-sampai kalau dia mati, itu malaikat penuh di dalam upacara kematiannya. Karena pengen buru-buru ngangkat orang ini ke atas langit. Mencatatkan namanya di surga. Pesanan dari makhluk malaikat yang ada di surga. Nah, yang pertama adalah orang yang selalu mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi itu apa? Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi juga baca artinya, mengkaji, menghafalkannya juga, dan paling utama adalah mengamalkannya. Ini orang yang dirindukan surga. Dan orang yang seperti ini akan selalu bahagia hidupnya. Karena tidak ada yang lebih penting daripadanya kecuali mendapatkan surga. Jadi ibu-ibu kalau punya anak, karena kita kayaknya udah berat ya kalau menghafal Qurannya. Tapi kalau mengkaji Al-Quran masih bisa. Tapi kalau menghafal 1 ayat, 2 ayat ya pasti masih mampu ya. Nah, karena kita tadi merindukan surga, coba kita coba 1 ayat, 2 ayat ya. Terus belajar tahsinnya dan sebagainya. Ini orang yang selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena apa? Ada surga yang merindukan dia. Makanya saya selalu pesan sama anak saya yang saat ini sedang menghafalkan Al-Quran. Nah, kamu tuh udah bersyukur banget. Kamu tuh udah di tempat yang paling tepat, yang belum tentu semua orang bisa. Atau kalau bisa juga belum tentu mau. Kalau mau pun belum tentu punya kesempatan. Kamu punya kesempatan, kamu juga mau, kamu juga mampu. Nah, kamu tuh orang yang paling berbahagia nih. Maka jangan menggok-menggok ya. Jangan minggir-minggir lagi. Pokoknya kamu kusuk jalan lurus untuk terus mengabdi kepada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita belum tentu bisa bertemu dengan Allah, belum bisa melihat Allah, belum merasakan kehadirannya Allah, tapi kita bisa membaca perkataan-perkataannya Allah. Kita bisa membaca perkataan-perkataannya Allah. Maka orang ini paling berbahagia. Tadi saya WA-an sama keponakan saya. Anaknya lagi menghafal Quran di sini. Terus dia bilang, teh itu bahasa Padang tante ya. Tolong anak saya lagi libur di Jogja. Kasih dia kerjaan. Terus anakku kan lagi menghafal Quran. Biarin aja liburannya di waktu dia untuk menghafal Quran. Jangan diganggu-ganggu.
Jangan diiming-imingi dengan bisnis. Menghafal Quran itu gak gampang. Dia harus menghafal seumur hidupnya. Karena orang yang menghafalkan Quran itu seperti mengikat onta di kayu. Kalau begitu mudah lepas ikatannya. Jadi menghafal Quran itu betul-betul begitu mudah lepasnya, dan menghafal Quran itu harus seumur hidup. Ya, saya sudah hafal 30 juz, sekarang saya bebas. Nggak bisa begitu. Dia harus terus menghafal Al-Quran. Kamu jangan takut. Menghafal Quran itu rezekinya di dalam tanggungannya Allah. Dalam tanggungannya Allah. Ya, tapi kadang-kadang suka bingung kalau udah mau bayar UKT. Ini udah semester berapa, ini harus bayar lagi. Kamu dari awal dia masuk kan bingung, nggak tahu dari mana. Tapi ternyata terlewatkan kan. Artinya apa? Jangan ragu bahwa Allah pasti menjamin. Nyatanya apa? Kos dia digratisin orang karena dia penghafal Quran. Makan dia disediakan orang karena dia hafal Quran. Karena di masjid dia selalu jadi imam. Banyak yang bantu dia. Banyak yang ngasih dia. Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi memang Allah sudah menurunkan penolong-penolong buat dia. Udah, biarkan dia lurus di jalur Al-Quran. Kalau dia mau bekerja sebagai pengajar, jangan diajarin bisnis. Biarlah yang bisnis orang lain, yang jadi dokter orang lain, yang jadi insinyur orang lain. Kamu bagian menghafal Quran, dan itu yang terbaik yang ada dari sebuah profesi yang ada. Nggak ada bandingannya yang lain-lain itu. Tapi bukan berarti dokter tidak baik dan sebagainya. Kalau dijalankan dengan amanah, insya Allah juga menjadi jalan ke surga. Oh gitu ya? Iya, biarin dia menjadi penghafal Al-Quran. Dan jangan bilang dia ngapain dong libur. Justru saat ini dia harus memungkinkan hafalan Qurannya. Jadi penghafal Quran itu adalah orang yang sangat dirindukan oleh surga. Tapi orang penghafal Quran, kemarin saya ngobrol sama anak saya, tapi nak, semakin kamu merasa menghafal, merasa mudah menghafal, semakin lekat di kepalamu, semakin kamu harus semakin tawadu ya. Jangan sedikit pun sombong, karena kamu nggak sanggup kecuali karena pertolongannya Allah. Jadi kalau kamu sombong sedikit, merasa saya nih udah mati-matian berjuang sehingga saya menghafal Quran, itu Allah marah. Mau mati-matian kalau Allah nggak mengizinkan, kamu tidak akan menjadi penghafal Quran. Dan kamu ingat ini ya, bahwa ada 3. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka paling bawah, neraka keraknya banget. Dan kalau yang paling bawah tuh artinya nanti ketumpuk, artinya dia yang paling lama di dalam neraka itu. Bukan pemerkosa, bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan peminum keras, tapi apa? Para penghafal Quran. Para penghafal Quran yang tidak amanah ketika menghafal Quran. Dia menghafal Quran, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Dia menghafal Al-Quran, tapi dia merasa bangga, pamer. Menghafal Quran, tapi dia merasa supaya dilihat oleh orang, supaya orang kagum terhadap dia. Ini orang akan menjadi keraknya api neraka. Jadi ketika kita menghafal Quran, diluruskan terus niatnya, bahwa dia menjadi armadanya Allah, bahwa dia jadi pekerjanya Allah, bahwa dia menjadi abdinya Allah, bahwa dia tidak akan mampu tanpa pertolongan. Itu harus dipoles terus. Jadi jangan sampai ada kesombongan sedikit pun. Kalau ada kesombongan sedikit pun, dia akan menjadi keraknya api neraka, karena dia merasa bahwa ini dia bisa karena dirinya, bukan karena Allah. Dan dia menghafal Quran hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nauzubillah min dzalik.
Jadi yang pertama apa? Orang yang dirindukan surga adalah para penghafal Quran, orang-orang yang suka membaca, mengamalkan, mentadaburinya. Nah, ini mudah-mudahan kita juga masih bisa mengejar itu. Ya, masih bisa kita membaca artinya, kalau nggak tahu tanya. Terus kita mengkaji terus tanpa putus asa sampai dengan Allah mencabut nyawa kita. Yang kedua adalah orang yang suka menjaga mulutnya. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang suka menjaga mulutnya. Dari apa? Dari makanan haram. Saya sering sedih kalau seandainya orang-orang yang korupsi sampai triliunan gitu. Apa dia tuh nggak takut apa? Neraka itu, membawa makanan haram ke rumah. Semua anak-anaknya dikasih yang haram, istrinya dikasih yang haram. Kayaknya donatur masjid, tapi nggak dapat pahala sama sekali. Tiap tahun umroh, haji, karena uangnya banyak tapi nggak mendapatkan pahala sama sekali. Buat apa coba? Buat apa dia kerja mati korupsi gitu? Tapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Jadi orang yang tadi menjaga mulutnya dari makanan haram, menjaga mulutnya dari berkata-kata gibah, ngomongin orang, dari omongan jelek, dari menyakiti orang, dari memfitnah orang. Sanggup Bu ya? Kayaknya kalau yang ini sanggup ya. Bismillah, mulai saat ini aku akan menjaga kul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Bismillah ya Bu ya, supaya surga itu benar-benar merindukan kita. Nah, ini sampai pada suatu hari Rasulullah itu ditanya sama jamaahnya ketika habis sholat gini kan, Rasulullah selalu bertemu tempat ngobrolnya para jamaah untuk mencari ilmu. Ada seorang jamaah berkata, ya Rasulullah, ada jamaah di antara kita ini, ada yang sering jamaah perempuan, dia itu rajin banget sholatnya. Belum waktunya dia sudah pasti di masjid. Selalu 5 waktu. Dia juga rajin ngaji, dia juga rajin sedekah, dia juga punya anak yatim. Pokoknya semua amalan-amalan dia lakukan, amalan-amalan perintah-perintahmu, dia suka melakukan itu. Tapi satu hal ya Rasulullah, dia kalau ngomong tuh nyakitin orang. Sampai banyak sekali anggota pengajian gak jadi ikut ngaji karena ada dia. Kalau ada dia pasti sakit hati. Mesti dia udah jejer tuh dia pindah ke tempat yang lebih wangi. Sambil ngomong, kamu bau, aku gak mau dijajar sama kamu. Pokoknya omongannya itu selalu menyakiti orang. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Iya, fitnah. Dia di dalam neraka. Betapa ini mulut ini penjaga kita untuk bisa masuk surga atau neraka. Ada di mulut kita. Ladai raqib wa atid. Di dalam lidah kita, apa yang kita katakan ada catatannya, selalu dicatat oleh raqib dan atid. Itu selalu. Bu, kita ngomong, habis itu aku bercanda ya, itu udah kecatat. Kalau sekarang ngomong nggak harus dengan kata-kata, lewat WA juga termasuk ngomong. Kamu itu maki-maki abis-abisan, habis itu kita hapus, itu udah kecatat sama malaikat. Makanya ya, orang yang merindukan surga itu yang pandai menjaga mulutnya dari makanan haram, dari perkataan yang menyakitkan, dari omongan, dari perkataan gibah, dari orang yang pokoknya kalau berkata itu yang baik atau diam. Paling bagus lagi kalau dia berkata tuh orang jadi nambah imannya, merasakan kesejukan, merasakan bahagia. Kalau dia ngomong tuh enak aja. Coba kayak kalau kita dengerin
ustadz-ustadz kondang itu ya, dengerin Agi, Adi Hidayat, Abdul Somad. Kalau dia ngomong tuh nambah iman kita. Gitu. Khalid Basalamah. Nah coba. Jadi orang yang kalau ngomong tuh enak aja didengarnya. Gitu. Rasulullah juga gitu. Rasulullah itu nggak ada bandingannya ibu-ibu. Dulu tuh nggak musim nyatet ya. Tapi apapun yang dikatakan Rasulullah masih bisa kita dengar saat ini. Masih kita bisa baca saat ini. Bahwa Rasulullah berkata ini, berkata sebanyak ini selama hidup Rasulullah ngomong, berbicara itu kita bisa tahu saat ini. Karena apa? Rasulullah kalau ngomong itu temotong. Enak gitu. Dan orang langsung hafal. Coba kalau Rasulullah ngomong tuh orang langsung hafal. Karena apa? Enak didengar, kata-katanya bagus, dan pokoknya grammarnya bagus banget. Kita mencoba mencontoh Rasulullah. Kalau kita belum bisa mengeluarkan kata yang baik, udah diem. Diem. Jadi yang kedua adalah orang yang menjaga mulutnya. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang suka memberi makan, terutama kepada orang yang lapar. Bisa juga ini ya Bu ya, kira-kira sanggup ya Bu? Ya, daripada kita susah-susah di medan perang sampai tercobek-cobek gitu, rasanya dengan memberi makan orang yang sedang lapar atau sering memberi orang makan, itu amutoan, itu ternyata menjadi manusia yang dirindukan surga. Mati aja kita baru terdengar mati, itu malaikat dari langit turun semua. Itu menyambut arwahnya itu. Itu saya punya kakak, beliau single parent, dia janda, menghidupi 4 anaknya. Anaknya sekolahnya sekolah mahal semua. Apa yang dia kerjakan? Ya. Yang dia kerjakan adalah sering memanggil orang makan. Sampai akhirnya kita bertanya, kakak ini kan butuh uang banyak buat nyekolahin anak-anak, gede-gede semua biayanya. Kenapa kakak tuh seringnya menjamu orang makan toh? Gitu. Dia mungkin belum mengerti bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan manusia surga atau ahli surga. Yang dia jawab gini, ya aku bisanya seperti ini, aku bisanya memberi makan, sanggup aku memberi makan. Yang besar-besar itu di luar kuasaku, la haula aja, gimana Allah aja. Dia bilang gitu. Dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, aku bisanya menjamu orang makan. Sebatas itu aku bisa. Selebihnya biar gimana Allah aja. Ternyata apa Bu? Beneran janji Allah itu gak pernah meleset sedikit pun. Keyakinan yang dimiliki oleh kakak saya bahwa dia suka dengan memberi makan itu. Dan pasti Allah menjaga anaknya, bahwa pasti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sekarang dari 4 anaknya itu Bu, 2 ini sudah jadi dokter. Yang pertama spesialis bedah syaraf, yang kedua spesialis masih studi anestesi. Jadi bukan dokter ecek-ecek. Ada lagi anaknya di Jerman, yang nomor 4, yang nomor 3 sebagai direktur rumah sakit. Mantunya dokter semua, yang 2 dokter. Itu siapa yang bekerja buat dia? Dari makanan yang diberikan kepada orang, itu Allah melihat, Allah terharu, ini orang yakin banget sama aku, yakin banget dengan janji-janjiku. Dia sering ngasih makan, terus kemudian Allah membalasnya dengan seperti itu. Itu di luar nalar. Bisa dia nyekolahin 4 anaknya, sedangkan dia seorang janda. Ternyata apa? Tadi tangan Allah yang bekerja.
Ibu lakukan itu. Setiap ibu punya kesulitan, kasih makan orang. Nggak kesulitan juga nggak apa-apa, pokoknya kasih makan orang, kasih makan. Asal kita diajak pergi sama temen, rebutan kita yang bayar. Rugi kalau kita nggak bayarin. Karena ternyata memberi makan itu termasuk amal jariah. Apa yang dimakan oleh orang yang kita kasih itu, kalau dia ngaji, pahalanya buat kita. Kalau dia berjalan ke masjid, pahalanya buat kita. Kalau dia sholat, pahalanya dialirkan kepada kita. Gara-gara apa? Kita kasih makan dia kekuatan. Makanya orang berebutan suka ngasih makan para penghafal Quran. Karena para penghafal Quran kerjaannya ngaji terus. 1 huruf kali 10 berapa huruf yang dia baca. Sehingga yang dimakan sebagai energi dia akan mengalir pahalanya buat yang memberi. Saya punya contoh ya, ini bukan maksud ria, karena ini cuma ecek-ecek, kecil-kecil ya. Cuma artinya kita bisa mulai dari yang kecil. Saya dulu mengenang waktu saya sekolah SD itu, kalau pulang sekolah, jalan kaki jauh, itu sampai di rumah saya minum bluk, karena di sana udah mikir, wah kalau pulang sekolah kan udah habis uangnya. Jadi saya di rumah akan minum seember, gitu, saking hausnya minta ampun. Ya. Nah, itu saat sekarang saya terpikir kalau ada anak-anak pulang sekolah tak kasih minum, pasti dia senang, gitu. Pasti dia bahagia. Kebetulan rumah saya dekat dengan sekolahan. Itu saya sediakan minum, Bu, es teh. Beli kan banyak sekarang es teh jumbo-jumbo gitu ya. Saya sediakan minum. Saya taruh aja di meja. Terus 1 orang, 2 orang yang pulang sekolah, minum, ambil gitu. Ngambil. Terus saya masuk ke dalam. Rupanya yang 2 itu manggil teman-temannya, ini ada minum gitu. Terus tiba-tiba apa? Tiba-tiba pintu saya diketuk. Diketuk, pas saya buka, itu anak sekolah di depan rumah banyak. Makasih Bunda, kata cuma gitu. Gimana Bu perasaan? Hal kecil cuman ternyata diterima oleh dia. Gitu. Bayangkan dia begitu bahagianya dan pasti Allah juga tersenyum melihat hal tersebut. Ecek-ecek aja Bu, gitu. Berapa nih? Oh ya kita bikin sendiri juga bisa. Apa tapi intinya memberi makan minum orang yang membutuhkan itu menjadi manusia yang dirindu oleh surga. Sanggup ya Bu ya, insya Allah ya. Tadi yang pertama tadi apa Bu? Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran sebisa mungkin, memperbaiki bacaan tahsinnya. Yang kedua apa Bu? Menjaga lisan kita, menjaga dari makanan haram. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Nah yang keempat Bu, orang yang dirindukan surga, ini hadis Bu ya, adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Nggak disebutkan puasa sunat-sunatnya, puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Bagi ibu-ibu berat, karena ada liburnya. Tapi Allah itu adil. Nggak apa-apa libur, tapi diganti. Coba siapa yang belum mengganti sekarang? Bersegera menggantinya itu. Bahkan jangan dulu kamu puasa sunat sebelum kamu mengganti puasa Ramadan. Gitu. Jangan dulu puasa Syawal, 6 Syawal kalau belum kamu bisa mengganti puasa Ramadan. Orang yang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu juga manusia yang dirindukan surga. Yang puasanya betul-betul pertama niat karena Allah, betul-betul karena iman dan takwa. Imanam wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Habis semua dosa-dosanya. Orang yang puasa di bulan Ramadan hapus semua dosa-dosanya. Tetapi tadi yang dengan imanan dan harap-harap cemas. Artinya apa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa walaupun tidak makan dan minum. Dia puasa tapi masih bergibah. Dia puasa tapi masih marah-marah.
Dia puasa tapi masih berbohong, itu nggak disebut sebagai orang yang dirindukan surga. Cukup 4 ini, mudah-mudahan kita termasuk saya terutama bisa mengamalkannya. Mohon dibuka tanya jawab. Silakan. Mana ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup. Saya mohon maaf atas segala kata yang tersilap, dan saya mohon doa dari ibu-ibu semua, saya mampu mengamalkan apa yang bisa saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.